Street Food Festival kali ini 2023, apakah ada tahun-tahun sebelumnya? Ya, jadi Street Food Festival tahun ini 2023 ini memang agenda eventnya Dekranasda Samarinda ya. Jadi ini adalah event yang kedua, tahun kedua. Sebelumnya di tahun 2022 itu sudah pernah yang pertama terlaksana dengan sukses yang kita adakan juga di venue lapangan parkir Gor Segiri. Nah ini tahun keduanya event Street Food Festival 2023 yang dilaksanakan oleh Dekranasda Kota Samarinda, dinaungi oleh Ibu Wali Kota Samarinda, Ibu Rinda Wayuni. Nah Bu, kalau dari Ibu sendiri untuk supportnya seperti apa Bu acara ini? Ya kebetulan kan selaku kepala dinas itu jabatannya langsung sebagai ketua harian ya. Jadi kita melaksanakan dari segi administrasi dan juga membantu Ibu Wali Kota ya dalam hal ini. Nah memang di posisi ini walaupun di acara street food, tapi di tengah-tengahnya itu ada kegiatan dari Dekra, karena kita akan menampilkan hasil karya dari 10 kecamatan yang ada di Kota Samarinda. Kemudian juga ada pembatik atau kriya juga dari teman-teman yang sudah eksis gitu ya. Termasuk kita mengundang juga nanti dari 5 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur untuk sama-sama gabung gitu. Dan karena mungkin kedepannya ini nanti rencananya kita akan fikirkan bahwa kecamatan-kecamatan itu akan menampilkan juga tentang konsep batik dari setiap motif yang ada di PKK gitu? Ya, kalau di misalnya di pemerintahan itu PKK ya, jadi dia seperti Dewan Kerajinan ya, Dewan Kerajinan yang nasional, kemudian ini adalah posisinya di setiap daerah. Nah, dia memayungi lebih pada posisi kriya dan wasra, ya kan? Kalau misalnya kayak UKM itu mungkin di dinas yang misalnya kerajaan bagaimana, sebenarnya orientasinya lebih ke ekonomi kreatif sebenarnya. Nah, itulah yang kondisi yang secara sekilas disampaikan. Makanya nanti Ibu bilang tadi itu bakal ada kayak kerajinan fashion show dan lain sebagainya. Ada membatik, ya, itu kerajinan yang mungkin kan macam itu. Iya, seperti itu. Kalimantan Timur. Iya, bahkan lebih oriented khas Samarinda lah. Samarinda. Oh, benar Samarinda. Ya, oke. Nanti kita tanya seperti itu. Nah, sejauh ini untuk persiapan eventnya gimana, Bang? Dari ADW Bersaudara kali ini ya. Jadi persiapan memang kita mulai produksian di venue itu kita udah mulai di tanggal 13, dan untuk konten-konten acara juga kita udah buat selama 7 hari ini ada kegiatan di panggung. Jadi nanti konsep untuk di venue itu konsepnya memang kita kan karena tahun lalu itu Street Food Festival, jadi ini kita kolaborasi untuk ada craftnya. Jadi nanti kita di lapangan parkir itu nanti untuk street foodnya itu kan kita pakai tenda Sarnafil Kerucuk. Di tengah-tengah itu nanti kita buat tenda roder. Nah, tenda roder ini tenda yang besar 10 kali 35. Di situ nanti di dalam situ yang ada pameran craftnya yang punya Dekranasda ini. Nah, jadi para pemirsa nanti bisa berkunjung ke acara ini. Jadi selain menikmati pameran kerajinan-kerajinan seperti batik, terus kerajinan produk-produk dari UMKM-nya Samarinda, nanti bisa juga santai sambil menikmati panggung hiburan kita yang ada acara musiknya dan sebagainya, sambil membeli makanan di area pameran street foodnya sambil santai, karena kita sudah menyiapkan juga meja dan kursi untuk bersantai di situ. Selain itu juga kita sudah menyiapkan juga ada permainan anak-anak. Jadi nanti para pengunjung yang datang membawa keluarga, itu anak-anaknya juga akan diberikan ada hiburan permainan anak-anak juga. Sangat spesial karena ya itu, jadi kita ada tenda rodernya. Jadi tenda roder itu sejenis jadi kayak ruangan besar. Jadi para pengunjung itu datang masuk ke ruangan tenda roder itu menikmati pameran craft ini. Jadi ada pebatik, ada nanti juga di situ ada acara fashion show-nya. Jadi nanti ada sekitar beberapa model itu akan menampilkan setiap produk-produk batik Samarinda. Jadi mereka kita bikin kayak konsep fashion week. Jadi dari dalam tenda roder itu mereka akan berfashion show sampai ke atas panggung. Konsepnya seperti itu. Ini acara di mana, Bang? Di lapangan Gor Segiri. Sama kayak tahun lalu berarti? Iya, sama. Kan banyak nih tempat-tempat nih. Nah, karena kenapa pilihnya di Gor Segiri lagi? Karena itu memang pas dengan kota juga kan, itu mudah jangkauannya gitu. Orang tanpa sengaja pun akan lewat di situ. Iya benar. Ada apa nih? Iya benar. Jadi melipir ya. Berarti di lapangan parkirnya aja ya, tidak di gedung serbaguna. Kebetulan ini kan gedung itu kan mau direnov, jadi harus disterilkan dulu, walaupun belum dibongkar, tapi kan harus disterilkan dulu. Makanya kita di tengah, kalau misalnya pada waktu itu gedung itu tidak dibongkar, mungkin roder tidak kita gunakan. Jadi tidak pakai tenda roda. Iya, atau mungkin sekaligus include kan sama luar dalam. Iya pasti kan, kalau gitu ya. Di luar street foodnya kan di dalam kan yang ada. Biasanya gitu ya. Benar baru ingat. Iya. Karena direnovasi. Jadi kita jadi satu. Betul. Harus lah tugasnya ADW kan bagaimana mengkreasikan dengan kondisi yang betul. Kita tukang bangunan kebetulan ya. Kita tukang bangun semangat ya. Paling nggak mengunjung lah nanti. Pasti. Ya sama tahu ADW butuh MC. Ya saya lagi dipakai kita ya. Oh, Bang Aldi MC juga. Iya. Bisa disingkirkan ya. Sering dipakai sama wifi aja saya. Kalek lagi ya. Lanjut. Akan free atau berbayar nantinya? Gitu. Jadi kalau misalnya ini pasti tidak pasti free lah ya. Cuma nanti mungkin kita ada khusus untuk
undangan VIP untuk yang peragaan busana itu, mungkin itu juga tidak berbayar. Cuma kan nanti mungkin karena sifatnya mungkin ada lelang, nah itulah yang kita harapkan nanti dari sana seperti atau mungkin Ibu Wali Kota selaku Ketua Umum memikirkan bagaimana mungkin ada door prize yang diberikan, ya kan? Itu juga menggiatkan. Kita juga berharap UKM yang ada di sebelah yang termasuk street food itu daya dibelinya itu tinggi gitu. Jadi harapan mereka bahwa kami ini pameran, kami ini pasar, banyak yang membeli seperti itu. Oke, Bu, kan kebanyakan sekarang ini kan kaum milenial dan juga Gen Z ya, yang hadir ke street food kan kebanyakan gitu tuh. Iya, karena pentol bakar. Iya, benar, Bu. Nah, terus dan dihadirkanlah kerajinan-kerajinan tadi. Apakah memang tujuannya selain untuk memperkenalkan itu kepada anak muda gimana? Iya juga, karena kan seperti saya sampaikan tadi bahwa kali ini teristimewa kita menampilkan karya batik dari setiap kecamatan. Betul, kan tidak ada. Jadi harapannya ini loh, Samarinda punya cikal bakal batik yang motifnya itu dari kecamatan-kecamatan. Kan dunia muda juga tidak anti dengan batik kan. Dia akan lihat wah ini cocok kita pakai. Makanya gayanya kali ini luar biasa ya. Saya bilang pakai lilit lah, lilit kain tampil seperti itu. Karena kan walaupun di roder, tapi kan ketika keluar dari roder kan terbuka. Sambil makan pentol lihat kan nggak masalah. Gitu. Orang pasti akan melihat dulu, dengan melihat itu pasti kedepannya ketertarikan itu pasti ada. Kalau tidak lihat kan tidak tahu apa itu batik. Betul. Itulah yang kita harapkan muncul. Makanya kalau promosi ini gencar kan, walaupun awalnya aku mau beli pentol bakar gitu, tapi lama-lama ini ada apa ya? Nah, tinggalnya juga diatur. Kita rancangannya kalau berharap itu setiap tamu yang datang melewati roder itu dulu, keluar baru menikmati musik dan juga makanan-makanan yang ada di situ. Ya, jadi untuk kita yang muda-muda ya, jangan taunya fashionnya dari luar aja. Karena dari Samarinda pun kecamatan itu punya para desainer-desainer yang luar biasa. Cikal bakalnya untuk bisa bangkit lagi. Kan karena ini kan sifatnya Dekra bukan hanya meminta mereka menghasilkan, tapi kan juga ada pembinaan yang dilakukan mungkin kerjasama dengan PKK juga. Oke. Baju ibu juga ada petutnya tuh. Kalau ini rancangan Pak Wali langsung. Pak Wali langsung ini diberikan kepada semua pegawai. Jadi mungkin mohon maaf ya, ini awal-awalnya kan diberikan kepada yang punya jabatan duta kecamat. Nah, ini Pak Wali udah bikin kan ini semua pegawai kita dikasih. Kalau tidak kan pesan sekitar 7.000 lembar. Ini dengan motif yang berbeda. Tapi yang pasti yaitu batik Samarinda. Oke, khasnya seperti itulah ya. Filosofinya ada loh ini, misalnya ada sungainya, ada pesutnya, kemudian ini adalah yang ini adalah sebenarnya tidak meninggalkan ciri khasnya sarung Samarinda. Cerita tentang batik Kenapa ya? Salah satu. Betul. Warna merah marun itu kan nggak ketinggalan warna. Nah, ini adalah bunga khasnya Kaltim kan. Jadi bercerita. Jadi batik itu sebenarnya kalau saya pribadi menyatakan itu adalah komik cerita tentang suatu konsep wilayah yang ada di situ, tentang gambaran daerah tersebut. Karena pada dasarnya setiap batik itu punya filosofinya sendiri. Tapi kalau kalian yang bikin pasti lain. Wah, ayo. Lapar semuanya. Filosofi kopi ya. Lebih bikin tumpahan kopi kali ya. Pentol bakar aja itu. Apakah ada kenapa? Apakah pentol bakar semua? Karena kita hobi gitu ya. Pentol bakar. Enggak, jadi memang kita juga ada untuk tenan ini kita ada pilihan juga kan untuk yang masuk di event street food ini. Jadi ada Korean food seperti itu. Jadi bukan hanya pentol saja. Jadi artinya ada juga kayak restoran-restoran yang ada di Samarinda yang ini ada juga bergabung di street food itu. Jadi ada dari restoran-restoran yang sudah ternama juga ikut dalam berpartisipasi di event ini juga. Jadi bukan hanya artinya yang makanan-makanan tapi makanan-makanan yang sekelas restoran pun ada. Bahkan kami dikasih satu tenda kan untuk UMKM yang ada di Kota Samarinda. Kita bergabung di sana untuk promosi barang-barangnya. Ya kan ada juga kan misalnya kayak ada makanan yang sudah kemasan-kemasan, mungkin juga ada obat-obatan yang dari bajakan itu nanti kita bajakan itu akan kita tampilkan di sana. Bu, ngomongin UMKM di Samarinda khususnya. Sejauh penglihatan Ibu nih seperti apa perkembangannya? Luar biasa ya, terutama hal kulineran ya. Nah, ini cuma kita dalam hal ini tugasnya dinas adalah meningkatkan kualitasnya, mungkin dari segi halalnya, bagaimana pengolahan produk yang baik. Nah, tapi kalau tumbuhnya sangat luar biasa, bahkan mereka kan kadang-kadang konsultasi nih, Bu, saya punya makanan tapi kok kalau dilihat tuh mirip-mirip sama daerah lain. Saya nggak masalah, penamaan mungkin yang sedikit agak beda. Contoh ya, contoh nih misalnya ada sagon itu kan orang luar juga punya sagon, tapi bilang saya ambil bahasa daerah. Kalau daerah kan sesagon, ambil aja bahasa sesagon. Kalau orang Samarinda bilang sesagon. Jadi memang bagaimana pengemasannya aja, bagaimana promosinya aja, kadang-kadang setiap daerah itu sama, tapi yang kami lihat adalah posisinya selalu tumbuh, berinovasinya sangat baik, sehingga bagaimana kita nanti mengawal mereka untuk menjadi, saya bilang kalau istilahnya tuh mereka kan bilang motonya tentang UMKM naik kelas, saya bilang tambah berjaya di negeri sendiri. Jaya. Produk lokal. Jaya ada orang sebelah loh datang. Dari Samarinda, Jaya UKM lah. Nah, pengen dapat pembinaan dari dinas, gimana caranya itu? Jadi pertama-tama kegiatan usaha itu daftarkanlah nomor induk perusahaannya. Nah, tentu saja nomor induk perusahaannya itu kan ada juga disertai NPWP. Tidak usah khawatir, aku dikejar-kejar pajak, nggak begitu. Kan ada batasan-batasan nilai berapa yang harus bayar pajak. Tapi kan itu kan terpantau. Nah, kebetulan, cerita lagi. Nanti akan di radio ini mau ngomong lagi bahwa di bulan depan ini kita ada gebiar pendaftaran NIB sama NPWP, kami bantu gitu. Iya, karena kalau yang namanya wirausaha, kalau belum ada punya NIB itu masih dikatakan calon. Itu makanya. Kalau dia lapor ke kami, berarti tercatat di kami kan kami bisa, oh ini perlu apa ini? Misalnya dia baru tumbuh, kita
kita berikan misalnya contoh sudah berjalan, oh ini perlu halalnya kita masukkan untuk ikut spesifikasi pelatihan untuk bagaimana memperoleh tentang halal itu tadi. Gitu. Itulah fungsinya data dulu NID-nya. Oke. Takutnya kan banyak kan permasalahan kayak pakai nama yang sama. Makanya kalau misalnya itu kan kita kan bisa, wah ini kok namanya sama, apa harus ini pakai yang lain dong, kayak gitu. Jadi memang terpantau dengan kita gitu. Kadang-kadang tapi ada juga sebagian orang yang merasa dia udah laris dan lain-lain kan tidak mengurus, tapi itu penting untuk kebijakan pemerintah. Betul. Harus ada apa haki ya? Hak itu intelektual, artinya itu pendaftaran merek itu. Jadi dia akan mencari, oh ini nggak bisa, ini udah ada gitu. Jadi nanti bisa mencari nama lain gitu. Penting ya. Oke, kita break dulu sebentar Ibu, kita dengar lagu dulu, Ibu sambil minum. Ikutan bagaimana acaranya masih dibukakan dan berapakah jumlah tenan yang ada di acara ini? Ya, jadi tenan untuk street food dan Samarinda Dekranasda Class ini untuk tenda Sarnafilnya itu kita siapkan sekitar 60 tenda dan alhamdulillah di tanggal hari ini kita sudah hampir 90% ya para tenan itu udah mendaftar di event ini. Jadi masih ada sih sekitar 5 stand yang masih kita siapkan untuk para UKM yang ingin artinya ikut dalam acara di Street Food Festival ini. Oke. Kalau boleh tahu untuk gabung ini apakah dikenakan biaya atau gratis? Jadi untuk stand Street Food Festival ini memang kita ada biaya untuk sewanya ya, sewa standnya. Jadi tenda itu kita siapkan itu ukuran 4x4. Nah biasanya mereka dari 4x4 ini nanti ada budget sekitar 3 juta untuk sewa selama 7 hari. Seperti itu. Oke, kalau mau daftar ini masih libatnya kosong ini. Bagaimana? Ya, jadi nanti untuk pendaftaran itu nanti kita ada di link pendaftaran. Bisa nanti dibuka di IG-nya ADW bersaudara ya, di IG ADW bersaudara atau ADW Production. Dan di situ nanti ada informasi link pendaftaran dan juga ada IG di Street Food Festival Samarinda. Itu ada dibuka di IG-nya. Ya, jadi 7 hari nih, jadi acaranya sama semua. Beda-beda. Jadi nanti di rangkaian acara selama 7 hari ini pastinya akan ada acara seru-seru ya. Jadi dari hari pertama di tanggal 17 ini kita dari sore sampai malam itu di sorenya kita ada parade band. Jadi kita menyiapkan wadah untuk teman-teman artinya anak-anak muda Samarinda yang punya bakat untuk bermain band dan punya band untuk kita kasih tempat untuk mereka berkreasi ya. Nah, di malamnya kita pembukaan ini kita kan rencana Street Food Festival dan Dekranasda Samarinda Club ini kita buka pada seremoni pembukaan di malam harinya di 17. Jadi insya Allah mungkin akan dibuka oleh Pak Wali Kota ya. Nah di hari Selasanya juga itu nanti kita ada, nah ini cukup menarik karena dari Papri Kalimantan Timur kita ada kolek dengan kita akan menampilkan acara berkonsep legendary of rock Part 3. Jadi mereka mengumpulkan pemain musik legend lah. Senior Samarinda ya. Nah itu langsung diketuain oleh Bapak Wakil Wali Kota ya, karena beliau sebagai ketua Papri. Nah, di situ nanti dari sore sampai malam itu ada acara legend musik senior Kaltim di panggung utamanya itu ya. Di situ ada artis-artis lokal ya, dari Rio. Siap tampil juga. Berarti lagu-lagu Godbless ada semua kayaknya. Ya lagu-lagu rock. Kamu suka banget rock kan? Iya. Aku suka rock aja. Ya, salah dong. Terus di hari Rabunya juga dari pagi jam 10 itu ada lomba-lomba dari anak-anak, lomba kebaya, ibu dan anak. Nah di malam harinya, di malam Kamisnya itu ada juga grand final Mr. Teen dan Miss Teenager Kaltim. Nah itu tingkat Kaltim dia. Jadi ini artinya pemenang dari grand final ini akan diikutkan ke nasional juga. Ini acara apa nih? Ini fashion show. Dia kategori ini ya Mr. Teen, remaja. Jadi konsepnya memang remaja tapi ini berlisensi nasional dia. Nah, itu akan berlomba juga di panggungnya Street Food Festival. Nah kalau yang pengen ikutan acara Mr. Teen dan Miss Teenager mereka itu sudah ada. Jadi dia sebelum tampil di grand final panggung kita ini mereka sudah karantina sebelumnya. Jadi konsepnya dia pendaftaran gratis tapi dia seleksi ya. Jadi karantina ya kayak Putri Indonesia lah. Grand finalnya ditampilkan di malam Kamis itu di panggungnya Street Food Festival. Kalau boleh tahu nih pakaiannya apakah biasanya sih kalau kayak gini kan remaja ini bebas ya ada visual seperti itu. Terus di hari besoknya juga Kamisnya ada cosplay juga. Nah, ini ketukan kamu. Nah, ini kita artinya anak-anak muda yang hobi dengan anime itu akan tampil juga. Apa ada temanya? Temanya ya biasa lah. Wibu mengebu-gebu. Baju-baju baju karakter anime ya. Betul. Dan kabarnya juga kemarin yang di salah satu mall itu itu kedepannya ADW juga. Iya, wow. Itu kemarin pas ada acara Ibu juga tuh di atriumnya. Betul, di Bibik Mall kemarin. Memang ketiga terbesar loh Bang, orang-orang Samarinda ini anak-anak ini. Iya. Jadi kalau nggak ada panggung seperti ini kan mereka bingung nih mau mengekspresikan gimana, makanya kita kasih wadah juga di acara ini. Kalau Siva mau juga cosplay Bang Pekerja Musa. Jadi di panggung. Jadi padat sih event. Jadi artinya bukan hanya jalan-jalan menikmati makan kulineran di event ini dan pameran juga bisa menikmati acara panggung. Jadi nanti di malam besoknya juga kita ada K-pop dance-nya. Itu ada juga itu. Konsepnya apa? Apakah Koreaan? Lomba dance enggak? Mereka tampil. Jadi memang anak muda di Samarinda ini yang paling tampil.
Iya banyak. Jadi mereka bukan dilombakan, Oh, mereka bukan. menampilkan. Kasih wadah aja Iya. ya. Oh, dance cover gitu. Ya. Ada berapa banyak Bang di Bang kira-kira dance covernya? Banyak sih, hampir Gokil sih, 20-an. Pecah sih ini ya, Kami Jumat pecah ini. Iya, Parah ini. jadi mereka cover joget-joget lagunya lagu Korea gitu. Oh my god. Nah, Asik. Sekarang yang candu siapa ya dia? Saya Bu, Iya. Tangguhan ya Bu. Orang. Saya yang influence. Di malam minggunya itu yang acara batik fashion show. Ah. Nah, itu Nah. juga spesial karena nanti di situ juga ada lomba itu Bu ya, para hotel kita lihat. Ya, nah. Tapi siang sih lombanya kan Oke. karena mereka kan meramu minumannya di Ya. sana. Nah itu Bu, konsep acara nanti untuk Dekranasda Fashion Week dan juga merakit minuman itu apa konsep acaranya? Kalau yang Dekra yang seperti tadi kan mau sampaikan mereka Ya, pameran, pameran, yang ya. Ria, yang Wasra. Ada fashion juga tadi. Yang fashion itu kan pas Malamnya. Oh, malamnya. Malam, Oke, kan. oke. Karena kita pengennya biasanya kalau peragaan fashion show itu kan pasti tahdunya malam Harus dilihat Iya. orang lah ya. Malam. Nah, Yap. yang untuk minuman itu memang itu sebenarnya tambahan karena kebetulan kita di dinas ada inovasi yang namanya selamat datang makan minum dan souvenir itu. Nah di situ kita memang mau merancang tentang kita pengen mengkondisikan bahwa Samarinda punya minuman khas. Nah disambut baik oleh pihak perhotelan, dia akan support untuk mengadakan kegiatan itu. Kita juga ikut mendorongnya. Di siang itu akan nanti koordinasi dengan ADW di sisi mana dia akan mengadakan lomba itu. Meramu di sana kita akan cicipi. Tentu saja kita ambil minuman yang bahan dasarnya lokalan Samarinda banyak. Contohnya apa Bu? Nggak tahu bahannya, kita kan belum tahu nih Oh, apa iya. yang mereka ambil. Kita serahkan kepada mereka nanti untuk meramu sendiri. Karena Saya dilombakan. awalnya tuh pengennya berbahan dasar lahang ya. Oh, alah. Tapi kita lihat nanti apakah nanti bahan itu banyak kalau tidak, ataupun kalau tidak misalnya dari negeri tetangga sebelah Iya, iya, iya. sekitar ada. Iya, iya. Kita pengen itu karena kan contoh nih misalnya kayak Jawa punya wadang jahe, Betul. Indonesia punya sarabas, Iya. Samarinda punya apa? Kan itu kan. Nah itu yang kita inginkan ada. Jadi kalau orang datang sama aku pasti minum ini deh di kota Iya, ini. iya, Itu iya, yang iya. kebetulan street food kita jadikan satu di itu. Jadi Betul. di dalam persyaratan yang ikut lomba itu menjadi hak kita untuk diserahkan kepada pemerintah kota. Oke, dan dijadikan minuman khas Samarinda. Jangan dijadikan setiap hotel. Oh my god, asik sekali ya. Kalau kan biasanya welcome drinknya cuma jus Iya, dan ya air udah. putih. Itu. Jadi Iya. jadi kita syaratnya itu bisa enak diminum panas, enak diminum dingin. Wah. Itu Panas dia. dingin nggak tuh? Nah, kan orientasi kita ke depan kan kalau memang itu menjadi sesuatu yang tren, bandara juga harus siapkan itu. Betul. Iya, benar-benar. Ya. Hmm. Bahkan mungkin bisa ada di hotel manapun ya. Kita kan mau dekat IKN. Betul, kan? betul, betul. Mitra, kan kita nggak mau dijadikan daerah penyangga, kita ingin mitra. Jadi kalau orang datang itu ke Samarinda atau ke Balikpapan itu selevel lah dengan IKN. Gitu. Ya, Oke. setuju. Iya, benar sih. Kalau dipikir-pikir kita cuma ada kayak taunya amplang Samarinda. Iya, Ma- minumannya apa? makanan khas aja tuh. Minumannya apa kan? Iya, Sampai sekarang kan Nggak ada ada. menunya. Nah itu yang mau Iya. kita kondisikan. Kita ambil perhotelan karena kita tahu lah setnya pasti mempertimbangkan dari segi rasa, dari segi gizi ya, Iya, iya, dari iya. segi hygiene dan Oke, lain-lain. oke. Dan juga khasiatnya mungkin ada kali ya. Pasti. Siapa Gitu tahu dia. kan nanti namanya, dan saya minta pakai namanya dulu, siapa tahu air saksi atau obat kuat gitu. Wah. Taunya kan Bu, minum air sungai Mahakam nanti bakal balik-balik lagi. Gitu ya. Jangan-jangan air sungai Mahakam. Itu enak banget. Waduh. Asik. Untuk fashionnya malam. Ya. Nah, itu menghadirkan model-model dari manakah? Nah, kalau model itu kan saya minta bantu ADW nanti. Woi. Mana sistemnya? Kalau saya Banyak nih. nih, yang pasti bilang saya 10 sampai 15 orang lah ya. Karena kan selain menampilkan yang baju kainnya dari teman-teman kecamatan, juga akan menampilkan dari teman-teman yang sudah sitel dengan batiknya gitu. Nah, itu kan digelar. Nanti akan yang mana akan dipilih untuk dilelang. Yang pasti kita akan memperkenalkan kepada pihak luar, nih loh Samarinda punya cikal bakal batik yang dikelola oleh kecamatan dengan motif unggulan masing-masing daerah kecamatan. Betul ya. Bajunya oke, motifnya oke, modelnya Kita juga tidak harus baju harus kali oke. ya. Apa namanya? Baju Ya, kain. Oh, kain ya. Oh, Oke, oke. Digelar gitu kan. Wow. Karena kalau mungkin kalau baju itu kan motifnya kan sedikit agak tersembunyi. Oh, benar, Iya, benar. Kalau di kain kan digelar. Ya, tuh kainnya oke, modelnya oke juga harusnya Iya. ya. Nggak mungkin kita berdua ya. Kita malah banyak bacot nanti. Nggak boleh sih batik tapi yang untuk tirai. Iya. Kayak. Mukanya ya. Ibu hebat ya. Oke, kalau untuk di hari Minggunya, kegiatannya Ya, puncaknya? jadi Apakah ada tamu istimewa? nah ini masih kita rahasiakan ya. Iya. Mudah-mudahan nanti Oh, di akhir. di malam puncaknya Insya Allah kita bisa hadirkan artis ibu kota. Wih. Ini masih rahasia dulu. Amin. Kita akan share untuk siapa Yang akan tamunya. Ah. Nanti setiap keluar dari dibisikin pasti. Oh, boleh. Oke. Iya, butuh MC boleh juga. Oke, oke ini buat terakhir ini. Oh, dari tadi sih. Oke, pitching terus pokoknya promo terus ya. Sama mau nanya, kalau ini open gate-nya dari jam berapa sampai jam berapa ya? Ya, jadi open gate-nya kita dari jam 11 sih, jam 11 Jam pagi, pagi, sampai jam 10 malam. Oke. Pokoknya kalau mau lihat rundown-nya juga di posting juga kan ya? Iya. Apakah di share juga? Di share. Di share juga ya. Jadi rapi, semua. Nah, kita share. bakal di share. Jadi kan kita misalnya ada kesibukan hari apa kosong nih, tahu Iya. nih yang perform siapa-siapa aja. Betul. Kita berharap warga Samarinda itu antusias untuk berkunjung. Ya. Tapi karena saya pesannya ini saya membawa tentang misi saya OPD lama, Ya. jangan buang sampah sembarangan. Setuju, benar. Jangan buang sampah sembarangan. Saya berharap juga tenan-tenan itu menyiapkan juga tempat sampah. Iya. Karena biasanya habis makan itu pasti. Iya, langsung. Betul. Ya, Jadi benar. kondisi 7 hari itu kita berharap tetap selalu bersih gitu kan. Kantong-kantong sampah banyak, Pak, ya? Kemudian juga kepada teman-teman yang ada di Kota Samarinda, warga Samarinda, dapat info ini informasikan ke temannya Ya. Samarinda supaya kita lihat bagaimana antusiasnya warga Samarinda menyambut tentang konsepnya krianya, wasranya Kota Samarinda, termasuk menikmati kulineran yang ada di Kota Samarinda. Iya. Oke. Abang, mana Bang? Ya, artinya dengan adanya event ini, terutama kita akan memberikan tempat rekreasi ya, Ya. rekreasi dan hiburan kepada masyarakat Samarinda. Jadi mereka bisa datang dengan
gratis, bisa ngelihat pameran dan bisa menikmati makanan kulineran, bisa menikmati musik, bisa menikmati permainan untuk anak-anaknya. Jadi intinya event ini selain menampilkan produk-produk UMKM Samarinda, juga untuk wadah hiburan bagi masyarakat Samarinda khususnya dan Kaltim umumnya. Jadi artinya selama 7 hari ini masyarakat dihibur oleh event yang bisa menghibur, artinya menghibur masyarakat Samarinda. Oke. Jangan lupa di hari Minggu itu ada jalan sehat ya, ada dokter berarti. Ya, jadi di hari Minggu pagi itu juga kita ada Bangun. jalan sehat. Jadi artinya para pemirsa jangan lupa di tanggal 17 itu ada event besar. Jadi dari tanggal 17 sampai tanggal 23 bisa berkunjung ke Street Food Festival dan Dekranasda Samarinda Craft. Jadi lokasi di Jalan Kusuma Bangsa, lapangan parkir Gosegiri Samarinda. Jadi artinya datanglah kunjungi untuk hiburan di event ini, dan ini gratis, tidak ada dipungut biaya. Kecuali belanjanya ya. Kecuali belanjanya. Iya, betul. Kecuali kita ketemu sama Ibu Yama. Pegang gratis, bawa bayar. Iya, betul. Pegang barangnya boleh panas ya. Kecuali ketemu Ibu Yama sama Lari saya. sama Bang Tony. Sampai tuh, kamu. Oke, mau ngingat lagi nih buat harga partner ya. Jadi Samarinda Street Food Festival ini dari tanggal 17 Juli sampai 23 Juli 2023. Masuknya gratis dan open gate dari jam 11 sampai jam 10 malam. Di Gor Segiri Samarinda. Terima kasih Ibu Nur Rahmani dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda. Dan juga Bang Dedi dari ADW Bersaudara. Sehat selalu, mudah-mudahan Sukses. sukses persiapannya ya sampai hari H sampai kelar nanti. Amin. MC jangan lupa. Oke. Terima kasih. Kenal di Arpanda. Cipalia. Pamit. Bye-bye.